给我活住！ 来交速的会越来越多，你们躲远点。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Spirit Cake Incarnation episode 15 dan 16. Di bagian sebelumnya, Charles yang sudah ditunjuk sebagai wakil wali kota membuatnya semakin leluasa untuk mengatur mercusuar. Di sisi lain, Carrie yang sedang melakukan penelitian terhadap Mark mendapatkan sebuah informasi bahwa sekalipun Mark sudah menjadi monster, tapi dia tetap memiliki sebuah gelombang perasaan yang dapat dipicu saat melihat orang-orang tersayang baginya. Sementara itu, Rambing berhasil membujuk Charles untuk melakukan pembebasan kepada Mark dengan cara memasukkannya ke dalam daftar perjalanan panjang. Sehingga pada saat ritual perjalanan panjang, terjadilah sebuah kekacauan, di mana para penduduk ingin menghabisi Mark, bahkan Mark juga sempat ingin dieksekusi oleh Charles. Untung saja para pemburu yakni adalah teman-teman Mark berdatangan untuk membantunya dan juga Rambing. Namun kekacauan selanjutnya tidak dapat dihindari, yang mana Gavin dihabisi oleh bawahan Charles, serta Rambing menjadi daging giling karena ulah Mark sendiri yang menjadi tak terkontrol. Scene lanjut di mana sumber energi kehidupan yang diserap oleh Mark membuat luka-luka bakar pada tubuhnya kembali sembuh. Semua orang yang melihat kejadian itu membuat mereka sangat terkejut, karena mereka menjadi berpikir kalau Mark sebenarnya adalah seorang pelahap, sehingga mereka semua pun mulai berlarian karena ketakutan. Mark yang kembali tersadar membuatnya menjadi sangat sedih saat melihat Rambing yang sudah menjadi daging giling. Lalu salah satu bawahan Charles mencoba mendidik Mark tepat di kepalanya. Di waktu yang sama, Mocheng juga mencoba menahan Mark yang ingin menyentuh Rambing, karena Mocheng mengira kalau Mark akan kembali menyakiti Rambing yang sudah membatu. Alhasil, tembakan dari bawahan Charles malah mengenai Rambing sehingga membuat tubuhnya sepenuhnya hancur lebur. Melihat hal itu, Mark pun menjadi sangat emosi hingga membuatnya mengeluarkan sebuah Sing Hongsu dari tubuhnya. Setelah itu, dia dengan cepat melompat ke arah Charles dan langsung menginjak bawahan dari Charles tersebut sampai tak berdaya. Tak tanggung-tanggung, Mark kemudian memegang kepalanya dan menekan kepalanya hingga membuatnya tewas seketika. Dan tidak lupa, ia juga melemparnya. 一人城主之后，我每天都。既然你。 Sesudah itu, tiba-tiba saja banyak dari bawahan Charles bermunculan yang mengenakan kostum mesin robot gravitasi. Meskipun begitu, Mark tetap saja tanpa ragu mencelakai Charles yang membuat tangan kirinya terpotong. Sehingga seluruh bawahan Charles pun mulai menembaki Mark yang mulai mengganas. Mark pun kemudian bergegas melarikan diri menjauh dari mereka semua. Di saat Mark sedang berlari, dia sempat terkena sebuah ledakan oleh senjata peledak dari para pasukan Charles yang mengejarnya. Di waktu yang sama, mercusuar mulai memasuki daerah berawan, yang mana hal itu memperpendek jangkauan penglihatan manusia. Di sisi lain, bawahan dari Charles melaporkan situasi terkini mengenai Mark dan mercusuar yang sudah memasuki ketinggian awan, sehingga hal itu pun membuat mereka kesulitan untuk menangkapnya. Merespon laporan itu, Charles pun memerintahkan agar menutup semua pintu yang terhubung langsung menuju pusat mercusuar, dan juga mengaktifkan mesin gravitasi untuk menangkap Mark. Kembali ke Mark, karena terbatasnya jangkauan penglihatan membuat para pasukan mesin gravitasi sampai terkena serangan dari Mark. Tak hanya itu, para warga juga terkena imbas dari keganasan Mark, sebab para warga tak dapat pergi karena semua pintu sudah tertutup, serta para pasukan pertahanan kota yang juga menjadi korban dari Mark. Kemudian, para pasukan mesin gravitasi yang sedang mengejar Mark sempat untuk menembakkan sebuah tali ke tubuhnya. Namun hal itu justru malah menjadi malapetaka bagi diri mereka sendiri. Tak berhenti sampai di situ, Mark yang sedang dikejar oleh pasukan mesin gravitasi membuat dirinya terkena sebuah tembakan peledak yang membuatnya terpental. Akan tetapi, hal itu tak dapat menghentikan Mark begitu saja. Mark kembali menangkap salah satu pasukan mesin gravitasi dan membantainya hingga membuatnya tak berdaya. Kemudian memanfaatkan mesin gravitasinya agar dapat leluasa terbang.
Ketika sedang terbang, Mark lagi-lagi bertarung dengan salah satu pasukan mesin gravitasi. Di waktu yang sama, Mark tiba-tiba teringat dengan teman-teman pemburunya, sehingga dia memutuskan untuk kembali melarikan diri. Namun karena posisinya sudah diketahui, Mark malah terkepung oleh pasukan mesin gravitasi. Ternyata Mark sengaja memancing mereka semua, supaya mereka menembak sebuah bahan peledak yang ada tepat di belakangnya, sehingga terjadi ledakan yang sangat besar di mercusuar. Di sisi lain, pertarungan sengit terjadi antara Pexio dan Pandi. Di saat yang bersamaan, beberapa pasukan pemburu yang tertangkap oleh divisi pertahanan kota sempat melakukan perlawanan dan memanfaatkan sebuah gempa yang terjadi gara-gara ledakan. Kembali ke pertarungan antara Pexio dan Pandi. Mereka berdua saling memberikan serangan satu sama lain hingga membuat Pexio terpojok dan tak dapat bergerak karena telah terkunci. Untung saja Pexio berhasil terselamatkan oleh imbas dari gempa yang terjadi karena sebuah ledakan. Di ruang navigasi, petugas di sana melaporkan kepada Charles bahwa banyak saluran energi yang rusak. Mesin pendorong ring 1 juga tak dapat digunakan, yang membuat mercusuar akan kehilangan keseimbangannya. Tak berselang lama, mercusuar pun menjadi miring dan mulai kehilangan keseimbangannya. Serta sebuah ledakan susulan juga terjadi yang menyebabkan kebakaran di mana-mana. Oleh karena itulah, ruang navigasi pun mulai mengaktifkan sistem energi pengganti dan sebuah mesin dorong kecil. Meskipun begitu, tetap saja mercusuar masih tak dapat seimbang, yang membuat seluruh mercusuar mengalami sebuah kerusakan besar. Beberapa saat kemudian, mesin pendorong akhirnya sudah sepenuhnya direboot. Di saat yang bersamaan, terlihat 8925 dan 9027 sedang berusaha mengamankan diri. Hal itu malah justru membuat 9027 terbakar oleh sistem pendorong yang baru saja diaktifkan ulang. Setelah itu semua, Mark kembali beraksi menyerang para musuh-musuhnya. Namun kali ini Mark sudah sepenuhnya sadar, sehingga dia dapat mengendalikan diri untuk tidak menyerang para warga. Kemudian Mark dengan cepat menuju ke tempat posisi Charles. Sampai di sana, Mark langsung mencekiknya dan berniat untuk menjatuhkannya ke permukaan. Di waktu yang bersamaan, Mark kembali teringat akan masa lalunya dan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Hingga beberapa saat kemudian, Mark mencolok mata Charles dengan jarinya, yang membuat mata sebelahnya lenyap. Lalu seorang bocah 8925 pun datang dan menembaki Mark. Dia menjadi sangat emosional karena semua teman-temannya sudah mati, termasuk 9027. Yang mana menurutnya semua ini bisa terjadi karena Mark telah berubah menjadi seorang pelahap. Oleh sebab itulah, Mark pun menjadi sangat sedih dan ironi. Kemudian, tanpa kesadaran penuh, dia melepaskan cengkeramannya terhadap Charles yang membawa Charles terjatuh. Untung saja secara tiba-tiba 4068 datang di saat yang tepat untuk menyelamatkan Charles dari kematian. Sesudah itu, Mark yang menjadi sangat sedih justru menjatuhkan dirinya sendiri ke permukaan. Sebelum sepenuhnya terjatuh, dia itu sempat ditolong oleh Jeff. Akan tetapi, karena beban Mark yang sangat berat, mereka berdua pun malah terjatuh secara bersamaan. Tak berhenti sampai di situ saja, Jeff yang merasa kalau Mark selalu menolong hidupnya membuat Jeff ingin membalas kebaikan Mark. Namun karena energi mesin gravitasinya sudah habis dan tak dapat terbang lagi, menyebabkan Jeff malah menjadikan dirinya sebagai tumpuan saat terjatuh di permukaan. Sampai di permukaan, Mark yang kembali tak sadar justru meninggalkan Jeff yang sudah sekarat sendirian.
Sementara di mercusuar, setelah kekacauan terjadi, mereka pun tampak sudah memperbaiki mesin dorong pengganti, sehingga mercusuar pun dapat kembali seimbang. Juga para dokter mulai bersibukkan untuk menyelamatkan korban dari peperang Mark dan para pasukan mercusuar. Charles yang sudah tak sadarkan diri terlihat sedang dirawat oleh para dokter di ruangan medis. Di sisi lain, Dr. Luo yang sedang ditahan, dia menjadi sangat sedih karena dia mengetahui kalau sebenarnya 9033 sama sekali sudah tak dapat diselamatkan. Singkat waktu, terlihat di sebuah ruangan di mana Charles sudah sembuh total. Saat itu juga diketahui kalau sebab terjatuhnya Jeb dan Mark adalah ulah dari kejahatan 4068. Kemudian 4068 mengatakan kepada Charles mengenai keinginannya yang ingin menjadi komandan para pemburu. Charles pun menodongkan sebuah pedang tepat ke leher 4068. Dia memerintahkan 4068 agar mengganti namanya menjadi Shuing yang berarti pengikut bayangan. Charles yang beranggapan kalau Mark sangat penting untuk mercusuar dapat hidup di permukaan karena Mark dapat menghubungkan manusia dan para pelahap. Dia pun memanggil 4068 dengan sebutan Tuan Komandan dan memberikannya tugas pertama untuk membawa Mark kembali ke mercusuar. Sementara itu di permukiman, tampak Mark yang sedang berjalan sendirian dan tak lama dia diikuti oleh ratusan para pelahap. Serta pelahap raksasa menuju suatu tempat yang dipenuhi oleh tumbuhan-tumbuhan Raja Bunga Pelahap yang disebut Xingyuan. Di sana juga terlihat para penyintas permukaan yang sedang menunggu kedatangan dari Mark. Karena menurut seseorang bernama Guru Agung Dai yang memerintahkan mereka untuk menangkap Mark, bahwa tubuh Mark sangatlah spesial. Kembali ke para pelahap, sesampainya di Xingyuan, mereka semua langsung memberikan sumber energi kehidupan kepada tubuh tersebut, yang juga disusul oleh Mark yang mulai terhubung dengan sel bunga pelahap. Rupanya para pelahap yang berhasil mendapatkan sumber energi kehidupan manusia, maka mereka akan memberikan sumber kehidupan yang mereka dapatkan kepada bunga pelahap tersebut. Tak berselang lama, Mark secara tiba-tiba mendengar suara yang memanggilnya, sehingga hal itu pun membuat dirinya menjadi tersadar dan langsung melepaskan sel bunga pelahap yang ada pada tubuhnya. Hal itu justru membuat para pelahap mulai marah dan berniat untuk menyerang Mark. Menurut para penyintas, Mark masih memiliki kepribadian manusia, yang sepertinya sel parasit belum menguasai jiwa asli Mark, yang kemungkinan kalau Mark masih dapat diselamatkan, sehingga mereka pun langsung bersiap untuk menyelamatkannya. Serangan pertama dilakukan oleh wanita pemanah bernama Shu Xing, yang mengenai tepat di leher pelahap yang mana anak panahnya menanamkan sebuah chip, yang mana hal itu dapat membuat teman gadis bocil mereka bernama Xiaodao mengendalikan pelahap tersebut. Kemudian Xiaodao mulai mengendalikan pelahap menggunakan sebuah konsol untuk mengombokkan serangan yang dilakukan oleh pria gendut ini. Yang mana pelahap itu menahan sebuah tameng dan pria itu langsung memberikan pukulan kepada tamengnya. Alhasil pukulan itu membuat sebuah dentuman yang menyebabkan sebuah angin kencang yang mengganggu para pelahap. Karena beberapa pelahap dari wilayah luar bergegas berdatangan sebab mendengar suara itu. Sui King pun juga bergegas menuju jalannya dan meledakkan sebuah reruntuhan yang membuat jalannya tertutup oleh bebatuan. Setelah itu, pria bertopeng mulai melakukan pergerakan dengan sebuah senjata yang dapat menyetrum para pelahap, yang juga disusul oleh Sui King yang langsung menghabisi para pelahap tersebut hingga membuat para pelahap tak dapat melakukan regenerasi. Lalu pria gendut mulai menunggangi pelahap yang dikendalikan oleh Xiaodao dan langsung bergegas menghampiri Mark untuk menyelamatkannya dari serangan para pelahap. Dia juga dibantu oleh pria bertopeng bersama Shu Xing yang pada akhirnya mereka berhasil menghabisi seluruh pelahap yang ada di tempat itu. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja sel-sel tumbuhan pelahap mulai memasuki tubuh Mark dan mengendalikan Mark untuk menyerang para penyintas.
Mark menjadi sangat overpower dan dengan sangat cepat yang membuat para penyintas terpental, bahkan sampai melukai Xiaodao. Sesudah itu, Mark langsung menghampiri Su King untuk mencelakainya. Untung saja Su King diselamatkan oleh wanita berambut silver yang merupakan bos mereka. Dan mudah, sang bos membuat Mark tak dapat melakukan perlawanan sampai membuatnya terpental. Tak berhenti sampai di situ, Mark kembali dan cepat melakukan serangan kepadanya. Namun serangannya itu dapat dengan mudah dihindari oleh sang bos, bahkan dia juga sempat untuk menghempaskan Mark ke tanah. Di saat Mark kembali menyerang, sang bos memasukkan pedangnya tepat di tangan Mark yang membuat tangannya tertanam ke tanah. Hal itu pun membuat Mark tak dapat melepaskan tusukan pedang tersebut. Alhasil, sang bos pun dapat dengan mudah melakukan serangan kepada Mark yang sudah benar-benar terpojok. Setelah itu, peri gendut melemparkan sebuah alat kokop kepada sang bos, sehingga dia mengakhiri pertarungan ini dan menempelkan sebuah alat itu tepat di pundak Mark, yang mana alat kokop itu dapat menyerap energi-energi jahat yang berasal dari sel-sel tumbuhan pelahap. Kemudian, ia mulai melepaskan pedang yang menusuk tangan Mark, lalu menggunakan sebuah teknik rahasia, dan dalam sekejap sel-sel tubuh itu terlepas dari tubuh Mark, dan juga membuat Mark jatuh pingsan. Singkat waktu, terlihat sebuah mimpi yang menunjukkan sebuah pernikahan antara Mark dan juga Ranbin, serta juga dihadiri langsung oleh teman-teman pemburunya. Kemudian Mark pun mulai terbangun dan tersadar di sebuah ruangan dipenuhi oleh kristal yang di dalamnya terdapat sang bos dan Xiaodao. Di sana, secara mengejutkan, Mark mengatakan sebuah perkataan yang meminta mereka untuk menghabisi dirinya. Sehingga sang bos pun memasangkan sebuah jubah kepada Mark dan mencoba untuk menenangkannya, yang mana dia sadar betul kalau Mark sudah putus asa. Karena bagaimanapun, wanita yang dia cintai telah mati dengan tangannya sendiri. Lalu dia menjelaskan kalau sejak kelahiran makhluk-makhluk pelahap, yang mana mereka semua direproduksi oleh Xinzuan atau tumbuhan-tumbuhan pelahap. Salah satu cara menghentikannya adalah dengan memasuki sebuah terowongan Xingyuan yang menjadi pusat dari para makhluk pelahap. Tapi sayangnya seorang manusia sangat mustahil untuk dapat pergi ke sana. Sehingga kemungkinan besar yang dapat melakukannya hanyalah Mark yang merupakan seorang pelahap sekaligus juga manusia. Setelah itu, sang bos mulai menunjukkan sebuah kehidupan di permukaan di mana tempat itu merupakan tempat para penyintas tinggal, yang mana dipenuhi oleh orang-orang yang sangat ramai layaknya sebuah desa. Serta tempat itu dipenuhi oleh kristal-kristal biru. Kemudian ia mengatakan kepada Mark bahwa mungkin satu-satunya orang yang mampu masuki terowongan Xingyuan hanyalah Mark sendiri. Oleh karena itu, besar kemungkinan kalau ini merupakan misi yang sempat disebutkan oleh Morgan sebelumnya. Sehingga sang bos pun menawarkan kepada Mark jika dia bersedia menjalankan misinya, maka ia akan mengajarkan cara menggunakan kekuatan tersembunyi di dalam tubuh manusia, yang mana itu adalah sebuah kekuatan tidak terlihat. Mark juga harus menahan rasa sakit dari latihannya, yang mana kesakitannya akan mencapai tulang-tulangnya. Serta Mark juga harus melupakan kalau dirinya adalah manusia, dan harus menjadi bagian sepenuhnya dari pelahap, sekaligus harus mengingat misinya. Pada akhir scene terlihat sebuah Xingyuan yang melahirkan seorang pelahap. Serta di sisi lain juga tampak Charles yang sedang berada di depan sebuah mesin robot gravitasi bermodel langka yang dulunya adalah milik Morgan. Bagi yang baru bergabung maupun yang sudah lama bersama Ruang Film, kita ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembawaan series Donghua Spirit Cake Incarnation season pertama. Mungkin itu saja yang bisa kita ceritakan tentang alur dari Donghua ini. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mengikuti dari awal pembahasan series ini dan sampai selesai. Jika kalian ada pendapat yang lain atau kurangnya pembahasan dari kita, dipersilakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja video-video terbaru dari kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.